Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Bonusa Nabila Huda. Di sini saya akan melakukan kajian terkait karakterisasi material yang diantaranya di situ akan saya bahas terkait jenis-jenis instrumen yang digunakan untuk karakterisasi itu yang pertama. Kemudian nanti ada case study terkait pemilihan dalam analisis atau karakterisasi material. Dan kemudian yang terakhir nanti ada sedikit tips untuk karakterisasi material. Nah, di sini akan saya mulai terlebih dahulu dari introduction atau pendahuluan di karakterisasi material. Jadi, apa itu karakterisasi material? Nah, sebagai seorang pembelajar dan atau peneliti, maka karakterisasi material memiliki peran yang kompleks dan penting dalam kegiatan eksperimen atau penelitian. Tentunya ini adalah sebuah textbook saja ya, kalau di sini ya. Namun, dalam hal di eksperimen nanti, tentunya untuk mengkarakterisasi suatu material perlu dinamika yang cukup kompleks juga. Sehingga, suatu penelitian ini tentunya harusnya nggak akan lengkap ya tanpa adanya identifikasi bahan atau material. Karena kalau kita tidak mengetahui apa yang akan kita kaji, maka kita tidak bisa melakukan suatu analisis yang menyeluruh selanjutnya. Nah, kemudian karakterisasi material juga merupakan suatu proses yang penting dalam mempelajari struktur mikro, sifat kimia, dan sifat fisika suatu bahan. Sehingga tentunya hal ini akan menjadi suatu pembelajaran tersendiri untuk karakterisasi material. Di sini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada karakterisasi, kemudian ada olah data dari hasil karakterisasi material tersebut, dan nanti dari olah data tersebut maka kita akan bisa mengambil konklusi atau kesimpulan dari karakterisasi material. Jadi di ketiga hal tersebut merupakan suatu apa ya namanya ya? Suatu bagian yang saling berkaitan antara satu sama lain dan sifatnya cukup progresif antara satu dan lainnya. Nah, kemudian untuk karakterisasi material itu sendiri mempunyai beberapa tahapan. Nah, sebelum memulai analisis, maka perlu diketahui dahulu metode apa yang cocok digunakan untuk analisis tentunya. Nah, di sini sampel itu bisa berupa gas, cair, ataupun padatan, dan kita selanjutnya akan melakukan preparasi. Nah, preparasi tersendiri bisa dilakukan, bisa tidak. Nah, kalau bisa dilakukan, maka nanti kita masuknya adalah analisis preparatif. Namun ketika preparasi tidak perlu dilakukan, maka analisisnya menjadi analisis non preparatif. Nah, kemudian selanjutnya apa itu analisis preparatif dan analisis non preparatif? Di sini, kalau yang preparatif ini sebenarnya kalau dari bahasa Indonesia adalah memerlukan preparasi sampel. Dan kemudian untuk yang non preparatif sendiri, maka dia tidak memerlukan preparasi sampel sebelum dilakukan karakterisasi atau analisis. Nah, untuk yang analisis preparatif, di sini saya bagi menjadi 3 bagian besar menurut basic principle atau prinsip dasar dari proses analisisnya. Di sini ada GC, LC, dan HPLC yang merupakan satu kesatuan dari analisis kromatografi di sini. Dan tentunya di sini menggunakan basic prinsipalnya adalah perbedaan kepolaran antara zat yang akan dikaji dan kolom kromatografinya. Kemudian yang kedua ada teknik spektroskopi. Di sini saya ada UV, SDR UV, SR UV, dan AS. Dan tentunya di sini spektroskopi maka dia basisnya adalah interaksi antara material dan cahaya. Kemudian untuk yang terakhir di sini ada analisis yang menggunakan basis elektrokimia. Di sini bisa kita kaji secara zeta potensial atau PZC. PZC ini kepanjangannya adalah point of zero charge. Nah, sebenarnya hampir mirip antara zeta potensial dan PZC di sini karena untuk menentukan muatan net charge-nya dari suatu material sehingga kita dapat melihat di pH berapa material ini akan mempunyai kesetimbangan ion yang netral seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah analisis non preparatif. Di sini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ditinjau dari mikroskopi. Di sini saya mempunyai SEM EDAX,
TEM, dan AFM. Nah, kemudian untuk yang di mikroskop ini biasanya basisnya adalah hamburan elektron itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah ada DSC, TGA, dan BET. Nah, DSC sendiri adalah Disk Scanning Calorimetry, TGA sendiri adalah Thermogravimetric Analysis, kemudian yang BET itu adalah Browner Emmet Taylor. Sebenarnya ini adalah suatu metode untuk bisa menentukan luas permukaan, jenis pori, kemudian isoterm absorpsi dan lain sebagainya untuk yang BET. Namun untuk yang DSC-TGA di sini biasanya untuk melihat biasanya di kestabilan termal suatu material, kemudian sifat termal baik itu eksotermis ataupun endotermis dari suatu material. Kemudian yang selanjutnya, yang paling banyak digunakan di sini adalah metode spektroskopi tentunya. Saya bagi menjadi di sini adalah analisis berdasarkan sinar X, kemudian di sini adalah dynamic light scattering, kemudian yang terakhir adalah spektroskopi berbasis infrared. Nah, kemudian untuk yang spektroskopi XRD, XRF, dan XPS, untuk yang XRD sendiri, itu biasanya digunakan untuk melihat kristalinitas dari suatu material atau bahan. XRD sendiri mempunyai kepanjangan X-ray diffractional. Kemudian untuk yang XRF itu untuk melihat elemental analysis baik dalam senyawa oksidannya maupun dalam unsurnya masing-masing. Nah, di sini XRF kepanjangannya adalah X-ray fluorescent. Berikut untuk yang XPS adalah X-ray photoelectron spectroscopy. Kemudian untuk yang PSADLS di sini adalah particle size analyzer. Menggunakan teknik atau metodenya itu adalah dynamic light scattering di sini untuk mengkarakterisasi ukuran dari suatu material, biasanya dipakai di bidang nanoteknologi. Kemudian untuk yang di spektroskopi yang IR dan Raman ini biasanya untuk melihat gugus fungsi dari suatu material atau senyawa. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari case study atau studi kasus ya di sini ya. Jadi contoh kasus yang pertama di sini disebutkan bahwa Nusa ingin membuat material absorben untuk remediasi logam berat PB berbasis silika alumina atau yang kita akan singkat menjadi SA yang dimodifikasi dengan ligan organik untuk meningkatkan selektivitas dan kapasitas absorpsi suatu material. Nah, di sini kira-kira analisis apa nih yang cocok digunakan untuk menganalisis material ini? Nah, kalau dari sini sebenarnya kita harus melihat dulu poin-poin pentingnya atau keywordnya atau kata kunci ya di sini ya yang akan kita jadikan untuk bahan pertimbangan kita untuk melakukan analisis atau karakterisasi material. Dan tentunya terdapat banyak sekali kemungkinan teknik karakterisasi yang dapat dilakukan. Nah, ini adalah kata kuncinya. Di sini ada absorben dari silika alumina, berarti ini adalah suatu material anorganik. Kemudian dia dimodifikasi menggunakan ligan organik untuk menunjang proses absorpsinya. Nah, kalau dari sini untuk absorben silika alumina ini sendiri yang berbasis material anorganik, maka kita harus menentukan misal oksida logamnya bisa ada berapa persen silika dan alumina yang terkandung dalam suatu material tersebut. Kemudian kalau sudah dimodifikasi ligan organik, maka kita perlu tahu apakah memang nanti penambahan modifikasi ligan organik ini sudah memang benar-benar terjadi setelah proses modifikasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat karakterisasi absorben dari berbasis silika alumina yang termodifikasi ligan organik ini mempunyai kemungkinan apa saja. Nah, yang pertama itu adalah XRF. Di sini XRF digunakan untuk, ya tadi saya sudah sebutkan di awal, itu adalah untuk menentukan unsur, baik itu senyawa oksida logamnya ataupun itu unsur itu sendiri. Nah, untuk XRF di sini penting untuk dilakukan karena memang biasanya digunakan untuk menganalisis material-material anorganik untuk seperti berbasis silika alumina itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah XRD. Di sini kita bisa melihat kristalinitas dari suatu senyawa material itu yang dari silika alumina. Dan kemudian kalaupun nanti ligan organiknya sudah dimodifikasi, maka ligan organik yang mempunyai spesifikasi sebagai kristal akan dapat diidentifikasi juga menggunakan XRD tentunya.
Kemudian selanjutnya adalah DSCTGA atau Disk Scanning Calorimetry Thermogravimetric Analysis. Di sini adalah suatu instrumen berbasis thermal yang digunakan untuk menentukan karakter thermalnya dari suatu material. Nah, tentunya setelah dimodifikasi ligan organik, maka harapannya nanti kan berarti ada berapa banyak senyawa dari ligan organik ini yang akan terembankan di permukaan absorben silika alumina itu sendiri. Maka dari DSCTGA ini nanti kita akan melihat berapa persen dekomposisi thermal dari ligan organik itu yang didukung juga dengan karakter thermalnya yang sebagai thermal eksotermis. Kemudian selanjutnya adalah FTIR, kita bisa menentukan gugus fungsi dari material yang akan kita kaji. Kemudian SEMI-DX untuk melihat morfologi, berikut juga analisis elementalnya juga, berikut juga analisis nyawa logamnya, dan ini juga bisa dipadukan dengan analisis XRF sehingga antara data yang di SEMI-DX dengan yang di XRF akan saling berkaitan satu sama lain. Kemudian yang terakhir itu mungkin kita bisa masukkan zeta potensial untuk melihat net charge-nya dari suatu material adsorben ini. Jadi kita bisa lihat nantinya karena ini akan digunakan untuk mengadsorpsi ion logam timbal tadi ya, maka pentingnya zeta potensial ini digunakan untuk melihat apakah nanti terjadi interaksi secara elektrostatik antara material adsorben dengan si Pb2+-nya, misal seperti itu. Nah, kemudian untuk yang case kedua, di sini bila ingin melakukan kajian fotodegradasi metilen biru menggunakan material berbasis titania yang terdoping logam CO. Nah, pertanyaannya masih sama karena ini masih seputar karakterisasi material, sehingga kira-kira analisis apa nih yang dapat digunakan oleh Bilal? Nah, tentunya kita harus menggunakan keyword dari sini. Di sini adalah fotokatalis TiO2 yang diembankan atau didoping dengan logam CO. Kemudian fungsinya adalah untuk menunjang proses degradasi metilen biru. Dan tentunya sama seperti yang penjelasan di sebelumnya, terdapat banyak sekali kemungkinan teknik karakterisasi yang dapat dilakukan. Nah, ini adalah jenis-jenis karakterisasinya, dimulai dari DRUV, karena ini merupakan material untuk fotokatalis, maka DRUV perlu dilakukan analisisnya untuk melihat band gap energi sebelum dan setelah terdoping CO, sehingga nanti dalam proses fotokatalisnya akan disupport dengan misal lampu UV atau lampu visible yang dapat mendukung proses terjadinya fotodegradasi. Kemudian ada XRD untuk melihat kristalinitas dari TiO2 atau CO-nya itu sendiri, yang kemudian biasanya kalau untuk material fotokatalis ini, untuk yang berbasis titania atau TiO2, maka kita cenderung menggunakan fasa anatase dibandingkan fasa-fasa yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada analisis FTIR, mungkin di sini karena gugus fungsinya tidak terlalu banyak, namun perlu dilakukan juga untuk melihat struktur dari TiO2 ini, apakah memang sudah membentuk struktur TiO2 yang memang berkerangka atau belum, seperti itu. Dan pastinya dengan analisis FTIR ini bisa dikaji juga sebelum dan setelah proses adanya CO yang terembangkan pada fotokatalis TiO2 itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah analisis PZC atau Point of Zero Charge. Di sini sebenarnya hampir sama prinsipnya dengan analisis zeta potensial untuk menentukan net charge atau muatan nol dari suatu material. Nah, tentunya dalam proses fotokatalis di sini didukung dulu dari proses adsorpsi. Jadi proses fotokatalis tidak ujuk-ujuk langsung proses degradasi menggunakan fotodegradasinya kayak gitu, tidak. Namun tentunya ada proses penempelan dulu suatu substrat ke material pendukungnya, dalam hal ini adalah TiO2CO, sehingga proses interaksi elektrostatik di sini akan menentukan apakah memang terjadi fotodegradasi lebih lanjut nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah SEM-EDX untuk menentukan sifat atau struktur morfologi dan elemental analisisnya. Kemudian case ketiga di sini adalah suatu material sensor untuk logam CO berbasis kitosan pektin terimobilisasi ligan organik berbasis kolorimetri.
Nah, di sini karena ini adalah suatu material sensor, di sini saya bayangkan adalah sebagai film, semacam lapisan film seperti itu ya. Jadi karena basisnya nanti kolorimetri, maka ketika dianalisis atau diletakkan dalam suatu sampel yang mengandung CO, dia akan berubah warna seperti itu. Nah, kira-kira analisis apa yang dapat digunakan oleh Huda untuk menunjukkan data karakterisasi material sensor? Nah, di sini tentunya kita mempunyai kata kunci untuk karakterisasinya ada 3. Di sini untuk sensor logam CO, imobilisasi ligan organik untuk menunjang proses sensor berbasis kolorimetri maaf. Nah, di sini masih juga banyak sebenarnya case study atau kemungkinan karakterisasi material yang bisa dilakukan. Namun kalau dari sudut pandang saya, di sini kita bisa melakukan analisis UV vis. Jadi karena ini berbasis kolorimetri, maka perubahan warna sebelum dan setelah proses sensor CO di sini akan bisa diperhitungkan menggunakan analisis UV vis. Walaupun nantinya karena analisis UV vis ini di sini merupakan analisis preparatif, maka kita mempunyai pre-treatment sampel terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis. Kemudian untuk selanjutnya ada DSC-TGA di sini untuk melihat kestabilan thermal dari suatu lembaran film untuk sensor CO di situ ya nanti ya. Nah, selanjutnya ada analisis FTIR untuk melihat gugus fungsi. Dan yang terakhir ada SEM Index. Di sini mungkin masih banyak mungkin ya masih bisa dikaji. Namun untuk material sensor karakterisasi di keempat ini mungkin masih bisa dicukupkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan tips karakterisasi material. Di sini ada 4 tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Yang pertama adalah perbanyak literasi. Karena semakin banyak literasi yang kita baca, maka dalam hal untuk menentukan karakterisasi instrumennya nanti seperti apa, itu akan lebih mudah karena kita akan terframing terlebih dahulu dari suatu artikel, misal menggunakan FTIR, XRD, XPF, kayak gitu. Jadi kita bisa terframing, oh nanti untuk suatu material dengan metode kajian yang sama, maka kita akan menggunakan teknik karakterisasi material yang serupa pula. Walaupun nanti dalam hal praktiknya, nanti kita bisa kembangkan lebih jauh. Nah, kemudian yang kedua adalah sesuaikan tujuan karakterisasi material. Nah, tujuan karakterisasi material ini berikut juga dengan kita harus mengetahui instrumen apa dengan spesifikasi apa yang bisa digunakan untuk mengkarakterisasi material kita. Nah, di sini tujuan juga ditentukan nanti outputnya kita mau membicarakan apa. Semisal kita mau membicarakan tentang sifat kristalnya, maka kita akan lebih banyak menganalisis dari segi XRD-nya. Nah, kemudian kalau kita misal mau melihat kestabilan thermal, maka kita bisa melihat dari analisis atau karakterisasi DSC-TGA. Nah, walaupun dalam implementasinya nanti akan ada banyak sekali untuk tujuan-tujuan dari karakterisasi material tersebut seiring dengan berkembangnya apa yang akan dikaji di proses eksperimen. Nah, kemudian yang ketiga adalah atur jadwal analisis. Nah, di sini atur jadwal analisis merupakan sesuatu yang bisa jadi tidak terduga karena misal suatu instrumen itu bisa jadi sedang dalam proses maintenance, jadi teman-teman harus mengatur waktu atau kita bisa membuat suatu jadwal yang dimana kita mempunyai jadwal cadangan ketika suatu analisis karakterisasi material ini akan terhambat jadwalnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sesuaikan budget atau anggarannya, karena memang karakterisasi material kebanyakan tidak murah ya, maksudnya ya cukup pricey untuk suatu karakterisasi material, maka kita harus kembali lagi ke tujuan karakterisasi material itu, sehingga kita mempunyai karakterisasi material yang terarah dan budgetnya tidak melebihi atau tidak menggembung seperti itu. Oke, itu adalah secercah karakterisasi material dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan dan komen silahkan di komen saja di bagian bawah. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.